selama ini yang diadu domba, yang disuruh maju itu orang-orang dikasih orang pribumi. Kalau jelas mereka yang maju, misalnya terjadi tawuran, korbannya jelas. Tapi kalau bangsa kita pribumi sendiri yang diadu, yang suruh maju, kita akan menjadi korban di antara kita juga. Maka penjenengan para pemimpin harus sadar itu, jangan mau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh sangat prihatin dan miris kalau membuka YouTube. Akhir-akhir ini banyak video-video yang saling serang menyerang. Semuanya itu akibat polemik dari nasab Pahlawi ini. Nah, seperti apa yang sudah saya katakan pada video sebelumnya, saya hanya seorang pecinta kebenaran. Jadi saya ini bukan dari kelompok siapapun, bukan kelompok Hemat maupun kelompok Pahlawi, tapi saya adalah pencinta kebenaran. Maka atas carut marut ini saya berusaha menyampaikan kebenaran, karena saya tidak punya tendensi apapun atau memihak kepada siapapun. Dan tentunya semoga bisa diterima untuk orang-orang yang memang mencintai kebenaran. Nah, di dalam video itu banyak saya temukan saling serang, terutama yang kata-katanya kasar itu dari kelompoknya Pahlawi. Bahkan selalu mencemooh. Ada yang menyampaikan sesuatu hal tentang kebenaran, dicemooh. Memangnya dia siapa? Ngajinya di mana? Pesantren di mana? Sudah berapa lama? Kenapa artis dangdut ikut-ikutan tentang nasab? Tahu apa mereka? Narasi-narasi seperti itulah yang selalu dibangun, dikatakan oleh kelompok-kelompok dari Pahlawi ini. Apalagi mungkin kepada saya. Tetapi saya akan tetap selalu menyampaikan tentang kebenaran tersebut, karena ini dari rasa tanggung jawab saya kepada regenerasi bangsa kita. Seperti apa yang sudah saya katakan dalam video saya sebelumnya, untuk orang-orang yang cinta kebenaran, yang jujur, lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau Anda melihat siapa yang menyampaikan, kalau kebetulan tidak suka dengan orang tersebut, ya meskipun yang dikatakan itu benar, Anda tidak menganggapnya itu benar, pasti Anda mengatakan yang dikatakan itu salah. Tetapi kalau orang yang kebetulan yang menyampaikan itu Anda sukai, yang dikatakan salah pun Anda akan anggap benar. Cobalah yang mencintai kebenaran. Saya juga ikut menukil dari pernyataan orang-orang yang telah menyampaikannya di YouTube tentunya ya. Coba perhatikan ya, sekali lagi perhatikan, jangan melihat saya yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang saya sampaikan. Dan satu, kita harus cinta kejujuran. Tentang nasab Pahlawi ini kan sudah terang benderang dari ilmu nasab ya, ilmu filologi, ilmu tes DNA, mereka tidak nyambung. Nasabnya tidak ada bukti yang menjelaskannya, hanya cerita-cerita dari leluhurnya. Tes DNA banyak yang haplogrupnya G, sedangkan haplogrup Kanjeng Nabi itu J1. Cobalah berpikir secara rasio.
Jangan membabi buta, ngotot, bahkan mempersalahkan kepada orang yang berusaha menyampaikan kebenaran itu. Akan tetapi, kalau memang panjenengan itu tidak bisa menerima kebenaran, pastinya hati Anda itu sudah tertutup, sudah buta mata, buta hati. Mungkin saja kalau Anda itu seorang mukibin, karena Anda telah terdoktrin oleh Pak Alawi. Dan saya sudah mengatakan, siapapun yang terkena doktrin Pak Alawi itu, otaknya jadi ngeblank. Yang di sini nih jadi hilang, pindahnya ke dengkul. Maka tidak bisa berpikir secara rasional lagi. Sudah konslet, ya, sudah error apa yang ada di sini ini. Kalau Anda orangnya seperti itu, ya kita maklumi. Tapi mudah-mudahan yang belum error ininya, yang tidak konslet, Anda harus berani bersikap dan bisa berpegang pada kebenaran itu. Kalau Alawi ini memang sungguh lihai, karena orang yang sudah terdoktrin percaya hanya berdasarkan cerita-cerita ini, karena kelihan dari Pak Alawi itu. Kelihan tapi dipakai atau dipergunakan untuk tujuan tertentu, maka mereka mengatakan sebagai cucu Nabi meskipun bukan. Itu punya tujuan supaya mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan penghormatan, dan yang terpenting tujuan utamanya mereka ini ingin membodoh-bodohi Anda semuanya, ataupun lebih jauh itu akan menjajah negeri kita ini, karena indikasi ke arah sana itu sudah ada. Kelompok mereka ini selalu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Bisa kita lihat bagaimana Bang Haji begitu santun menyampaikannya, meskipun statementnya itu menyinggung pada para Alawi, tapi kenyataannya memang seperti itu. Dari ilmu nasab, dari ilmu filologi, dari ilmu DNA, mereka tidak sambung. Dan seharusnya kalau itu tidak benar, harus kita katakan tidak benar. Dan selama ini justru kalau panjenengan yang masih menjadi mukibin, Anda itu sudah ditipu. Sudah ratusan tahun mereka itu menipu Anda. Dan para Pak Alawi memang agak keberatan melepas gelarnya sebagai seorang Habib, karena Habib selama ini mendapatkan penghormatan strata tingkatan yang lebih tinggi dari kalangan masyarakat biasa. Makanya berusaha mempertahankan. Yang saya maksudkan di dalam video saya ini, saya tunjukkan buat Anda-Anda yang terutama mukibin pribumi, karena selama ini yang diadu domba, yang disuruh maju itu orang-orang kita sendiri, orang pribumi. Kalau jelas mereka yang maju, misalnya terjadi tawuran, korbannya jelas. Tapi kalau bangsa kita pribumi sendiri yang diadu, yang suruh maju, kita akan menjadi korban di antara kita juga. Maka panjenengan para mukibin harus sadar itu, jangan mau diperbudak. Cobalah belajar sejarah. Sejarah harus Anda pelajari bagaimana awal mulanya mereka itu datang ke negara kita. Yang mendatangkan adalah kolonial Belanda, Senokugron namanya. Lalu banyak diangkatlah para mufti-mufti dari kalangan zaman itu di beberapa kota, dan yang terkenal adalah Mufti Batavia itu Habib Utsman bin Yahya. Bahkan menurut sejarah Habib Utsman bin Yahya itu memberikan fatwa yang pada akhirnya para pejuang pribumi, kiai-kiai Nusantara yang kala itu menjadi pemberontak, berjuang untuk bangsa dan negara kita, akhirnya mendapatkan hukuman, bahkan banyak yang dihukum mati oleh karena ulah dari fatwa Habib Utsman bin Yahya. Anda semua harus tahu
Jadi jangan buta hati, buta mata, bergudul, membela taklid buta. Nah, sekali lagi sudah saya katakan, saya pesan, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Kalau Anda melihat siapa yang menyampaikan, Bang Roma saja Anda cemooh, apalagi cuma diri saya. Akan tetapi kalau Anda itu bisa melihat apa yang disampaikan, jangankan saya, anak kecil bujang angon saja pasti beneran percayai. Sekali lagi kita harus berpikir secara jernih, jangan buta mata, buta hati. Saya prihatin sekali. Kita diadu domba, yang hancur ya kita semua, sedangkan mereka ngumpet kalau ada apa-apa. Anda harus sadar itu, terutama para mukibin harus bisa tahu sejarah tentang mereka itu. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda cinta kebenaran seperti halnya saya, sehingga dapat menerima apapun yang disampaikan oleh siapapun. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.